Ya buat kebutuhan darurat dong, ya kan? Sesuai namanya. Oke, nama gue Alexander Luis. Sekarang umur 21. Udah menikah belum? Sekarang belum lah. Nama saya Adit, usianya 34 tahun. Saya sudah menikah. Nama saya Meli Hafsono, 28 tahun. Sudah menikah belum? Belum. Nama saya Dava, usia 22. Belum menikah. Nama aku Ninda, usianya tahun ini 34 tahun. Baru aja nikah. Sebelumnya udah punya dana darurat. Kalau dihitung berapa kali, nggak tahu berapa kali, tapi kalau persentase itu sekitar 15% setiap bulannya masuk ke dana darurat. Sebelumnya pernah berapa kali? Kalau dibilang berapa kali, mungkin dari awal kerja kali ya? Sudah. Kurang lebih itu 1% dari gaji. Udah. Sebelum ini ya, yang lalu itu hampir 4-5 kali lah. Sekarang sih udah siapin dana darurat sih. Sekarang siapinnya itu masih 3 kali pengeluaran dalam sebulan. Di reksadana pasar uang. Itu masuk ke di instrumen investasi, hampir keseluruhan itu di reksadana. Biasanya sih aku cuma di reksadana, tabungan, sama biasanya sih emas ya. Awalnya pasti tabungan, sekarang ini baru reksadana sama saham dikit. Sekarang di reksadana pasar uang. Ya buat kebutuhan darurat dong, ya kan? Sesuai namanya. Kan kita nggak tahu ya kalau ada apa-apa terjadi gitu. Jadi ya mau nggak mau harus siapin dana darurat sih, karena ya yang paling ditakutin kan ketidakpastian itu. Jadi gue sih coba ngindarin ketidakpastian itu dengan punya dana darurat. Untuk dana cadangan, terus untuk biaya merit juga, udah itu aja sih sekarang ini. Karena dari namanya itu dana darurat, terus kita nggak tahu misalnya something happens, terus gue juga nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba gue pengen nikah di hari itu juga, kan nggak ada yang tahu. Jadi ya biasa buat itu sih, entah itu buat sakit atau itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang besar, itu pakai dana itu. Buat persiapan kalau misalnya ada yang benar-benar darurat ya, misalnya sakit atau kebutuhan-kebutuhan lain, pendidikan begitu. Karena kita ada rencana juga waktu itu sebelum nikah mau kuliah lagi kan, jadinya itu juga bisa dipakai gitu. Oke, tadi kan udah lihat ada berbagai macam pendapat dari setiap orang. Ya, intinya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar juga. Nah, dana darurat itu sebenarnya harus dimiliki oleh setiap orang. Tetapi pada porsinya setiap orang itu berbeda-beda. Secara teorinya, kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kamu ya masih single, kamu tuh at least punya dana darurat 3 kali dari pengeluaran kamu setiap bulannya. Kalau misalkan kamu sudah menikah, ya maka dana darurat kamu harus lebih banyak, yaitu 6 kali dari pengeluaran kamu setiap bulannya. Nah, lain cerita nih, kalau misalkan kamu itu sudah punya anak, tentunya pengeluaran kamu juga harusnya dipersiapkan lebih banyak lagi, yaitu kamu dana daruratnya harus 12 kali dari pengeluaran setiap bulannya. Oke, jadi sekarang secara teoritis nih, sahabat Cam semua udah mulai paham ya, bahwa memang semakin kita punya tanggung jawab lebih besar, maka akan semakin besar juga dana darurat yang harus dikumpulkan. Sekarang instrumennya. Nah, instrumen yang bisa dijadikan sebagai dana darurat itu harus liquid atau gampang dicairkan. Nah, salah satu contohnya itu adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang bisa dijadikan sebagai referensi karena memang ya dia bisa dicairkan kapan aja. Sebagai contoh, misalkan kamu bisa pakai Cipta Cash dari Cipta Dana Asset Management juga. Nah, itu bisa tuh reksadana pasar uang yang kamu pilih juga. Nah, tetapi balik lagi, semua keputusan investasi ada di diri masing-masing ya. Jadi tidak ada paksaan. Nah, buat sobat Cam semua yang sekarang
mulai untuk memulai investasi, kamu bisa aja cek di kolom deskripsi juga. Dan apabila setelah ini kamu juga ingin mengikuti dari sosial media dari Cipta Dana Asset Management, cek aja di kolom deskripsi. Sampai jumpa.